Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di rumah Om Ambo. Om Ambo akan menceritakan masalah banyaknya yang telah mengupload video tentang Rizka. Kita akan mendengar curahan dari Om Ambo sendiri, gimana tentang Rizka dan orang-orang yang berkunjung ke rumah Om Ambo. Gimana sekarang ini Om? Yang orang banyak datang sekarang itu? Ya, yang orang datang-datang ini kadang-kadang datang ke rumah ini dia orang sama aku itu mau jalan-jalan ke Muara ngeliat Rizka, tapi aku nggak setuju kalau begitu karena dia orang itu seakan-akan terburu-buru. Nah, sedangkan kita kan pergi melihat Rizka itu butuh waktu, karena kita tidak bisa sembarangan pergi ngeliat begitu, apalagi dia orang baru, ya kan? Nanti ada apa-apanya ya yang kena aku, bukan orang. Makanya aku minta sama dia orang kadang-kadang, Pak, saya tidak bisa ngantar kita ke Muara karena ya kita ke sana itu bukan pergi ngeliat kucing. Ada Risikonya besar. Nomor satu, ya seperti orang-orang itulah ceritanya. keselamatan orang yang Keselamatannya tolong, ya. itu yang dijaga. Sedangkan aku masih juga takut, apalagi orang. Makanya banyak yang datang mengira Rizka itu jinak. Kalau kita sembarangan juga mungkin ada pantangannya kali Om ya. Iya, jinak sih, tapi ya jinaknya kan ke saya aja. Dan juga memang dia tidak merasa takut sama semua orang. Cuma ada yang dinamakan kalau kita ke pohonan itu tetap juga tidak ada namanya kamu itu siapa. Aku aja misalnya yang memelihara dia selama ini, kalau memang bersalah itu tetap diajarnya. Makanya aku berhati-hati juga, tidak sembarangan pergi ke sana itu. Kita kenapa nggak mau disebut pawangnya Rizka Om? Makanya aku bilang bahwa aku ini pawang buaya, tidak mau, karena terus terang tidak punya apa-apa aku ini. Nggak punya ilmu apa-apa. Iya, tidak punya ilmu. Cuma kan Rizka itu memang kupelihara itu betul-betul, kupelihara itu kan dari kecil sampai besar. Dia bilangnya orang pawang buaya, enggak, karena enggak semuanya buaya aku gituin kan. Iya. Kalau pawang buaya itu ya semua buaya mau digituin. Nah itu. Kalau ini kan cuma Rizka aja Om. Ini betul-betul cuma Rizka. Tapi memang sih pernah juga aku memanggil buaya yang lain itu. Panggil aku kasih makan, bagi yang mau, kalau enggak juga. Karena juga buaya hitam datang. Cuma dia orang kan beda sama Rizka, langsung mendekat. Dia orang paling jarak 4 meter, tenggelam sudah. Itu yang paling ditakutkan Om ya, kalau buaya tenggelam gitu ya. Nah itu buaya yang paling ditakutkannya itu sudah buaya tenggelam. Kalau buaya bisa memperlihatkan diri badannya itu jangan takut kamu, tidak apa-apa itu. Biar sebesar apa dia, tidak membahayakan itu. Cuma yang kita takuti itu buaya itu dari jauh dilihat langsung tenggelam. Nah itu jangan sampai kamu dekati, bahaya itu. Itu kuncinya buaya. Iya. Nah itu kemarin kita lihat ada di postingan YouTube yang masalah Pak Ustadz itu yang mengatakan kalau Rizka itu jadi-jadian. Ah itu sudah terus terang. Klarifikasi aja. Nah, terus terang saya ada juga itu Pak Ustadz ngomong melalui media masalah Rizka, masalah dukun. Terus terang saya tidak setuju omongannya Pak Ustadz itu. Sebenarnya yang dinamakan kita beriman itu tidak boleh itu ilmu itu dijadikan melalui media. Iya. Karena ilmu itu kan gunanya dia untuk orang-orang yang memerlukan, contoh orang mabuk, penjudi, dilemparkan ke sana. Kalau memang Pak Ustadz merasa dirinya pintar, jangan menyinggung perasaannya orang. Iya. Segala bilangnya ngasih makan buaya dan sebagainya, itu bilangnya musyrik. Tidak semuanya begitu. Seperti Rizka katanya pernah diruqyah, wujudnya seperti ini. Itu saya tidak setuju, karena memang Rizka bukan begitu wujudnya.
saya orang tuanya yang tahu pas. Yang merawat Om ya. Saya yang ngerawat. Saya tidak pernah itu pakai bahala mau ngasih makan Rizka. Yang kupakai cuma ikan sama ayam. Iya, seperti binatang yang lain kalau Iya. dikasih makan Om ya. Seperti binatang yang lain. Sama aja. Itu juga dia mengungkapkan di situ kulihat mengenai dukun. Katanya dukun itu kalau mau mengobati pasien itu katanya itu musyrik. Apa bedanya sama dia? Dia kan mengobati pasien itu kan melalui Tuhan juga. Dukun juga demikian melalui Tuhan. Iya. Kan satu aja ditempati berminta doa. Iya. Jadi kumohon Pak Ustaz itu janganlah ngomong seperti itu tidak bagus. Ilmu dipakai menyinggung perasaan orang banyak. Iya. Dukun bukan cuma satu dukun di dunia ini, banyak. Nanti banyak yang tersinggung, apa sudah jadinya kayak ini? Buktinya. Kenapa di sekarang anunya ini diblokir, tidak ada sudah aktif channelnya. Karena banyak komentarnya orang tidak beres melalui Pak Ustaz. Makanya aku bilang ilmu itu lemparkanlah sama orang yang memerlukan. Seperti orang bodoh-bodoh itu dilajari. Jangan ilmu itu dilemparkan sama orang seperti Rizka, dukun yang dituduh macam-macam Om ya. Dituduh macam-macam, segala musyrik apa sebagainya. Itu tidak bagus omong-omongan begitu. Coba yang bagus-bagus lah, supaya kamu itu channelmu itu bagus juga. Iya. Dan dikomentari orang. Untuk pesan-pesannya ke orang-orang ini Om yang sering datang ke sini, orang-orang yang mau ngelihat Rizka, mau ketemu Om Ambo itu Ya, gimana? itu juga banyak juga itu orang datang ke sini, kadang-kadang datang langsung ngajak aku mau jalan-jalan ke Muara, Pak. Itu saya tidak setuju kalau begitu, karena Rizka itu butuh makan. Tidak apa-apa sih sebenarnya aku pergi bawa orang, tapi resikonya besar. Orang tidak memikirkan di situ. Rizka itu kan binatang buas. Nanti ada apa-apanya kan yang kena aku. Iya, yang bawa Om ya. Itu yang bawa. Kalau aku kujamin tidak dia apa-apainya. Iya. Orang ini, siapa tahu orang ini kan orang baru kan. Iya, baru dilihat sama Rizka. Baru dia kenal. Siapa tahu juga orang itu dari rumah mau makan apakah kepohonan dia makan. Atau mau ada niat jelek. Ada niat jelek. Rizka kan tahu semua begitu. Iya. Makanya itu. Jadi makanya nggak sembarangan kita mau jadi bawa sembarangan. Jadi kita itu kalau pergi lihat Rizka itu membutuhkan waktu. Dipikir-pikir dulu. Kita kan punya perasaan kan, kalau memang perasaan sudah bagus ya tergantung niatnya lagi Om ya. Iya, tergantung niat. Makanya itu kan banyak sekarang di-upload sama orang Iya, di media betul. sosial Makanya tentang Rizka. Banyak yang bilang. Makanya itu. Tapi aku bangga juga Rizka. Kenapa? Banyak sekali orang bela dia. Karena memang bukti kan, dia tidak pernah dikasih makan melalui yang lain-lain selain ikan sama ayam aja. Tidak. Seperti bilangnya bikin bahala dan sebagainya. Loh, kita tidak bisa menolak karena itu kan pemberian Tuhan. Seperti anak kembar dan sebagainya itu. Itu tapi bila kalau bagi Pak Ustaz yang kemarin itu bilangnya apa namanya? Perwujudan Jin semua. Perwujudan jin. Jin semua bilangnya. Tapi bagi saya salah. Karena kenapa? Kalau bisa kita ini kan disyukuri aja karena bukan kemauan kita begitu. Iya. Kemauan dari atas. Sudah diatur sama sudah diatur yang Tuhan kuasa. Ya. Maka dia bilang, kenapa sih mau dianu-anukan begini lagi? Benar. Nah ini bukan kemauan kita. Maunya kita itu manusia semua sih yang lahir. Iya. Tapi kalau memang ada yang seperti itu mau diapain? Ya diterima apa adanya. Tapi kalau orang itu sudah aku bingung kadang mikirkan Ustaz itu. Apa Ustaz sih bisanya ngomong seperti ini? Dan dia pikir menyinggung perasaan orang, nggak apa kayak ini. Nah, kalau Rizka itu biasanya datang ada tanda-tandanya Om kalau mau datang ke sini. Ya itu pokoknya tidak ada tanda-tandanya. Pokoknya dia datang itu pas di depan rumah. Maunya dia datang kapan? Maunya dia. Tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa Rizka mau datang. Tidak. Cuma itu kadang-kadang hitung hari dia. Kadang kalau 2 hari 3 hari tidak datang, tunggu sudah. Air pasang itu pasti datang. Nah itu. Dan juga dia datang itu tidak kemana-mana, langsung di sini. Depan rumah itu nungguin. Seberapa sayang sih Om sama Rizka Om? Kayak Om sih sama Rizka itu. Pokoknya tidak tahu sudah aku mau bilang apa. Kalau rasa sayang itu betul-betul sayang sudah. Karena kan
ya bagaimana perasaan kita melihara anak kita itu ya, begitu juga itu. Iya. Sama Rizka Om ya. Iya. Bukan main dari kecil kasih yang kurawat itu. Iya. Itu bilangnya orang sudah menghabiskan berapa bilangnya biaya. Kalau biaya nggak usah ditanya, Iya. itu tidak terhitung. Karena kita kan barakan ini belagu kita melihara anak kita sendiri, sih mana dihitung biaya. Kalau mau dihitung itu kalikan aja, kalau misalnya 50.000 per hari kali 14 tahun. Kalau Udah mau 14 dihitung, tahun Om ya. Iya, Wah, sudah lama juga ya. 14 tahun. Kalau memang mau dihitung, tapi Iya. kan indah itu hitungan kita begitu. Karena hati kita ini ya ingin memelihara, semata-mata mau memelihara dia aja, Iya. supaya kan sungai ini aman, Iya. gitu nah. Sebutannya di sini patroli Om ya. Patroli banyak itu dari orang juga, itu sebutannya orang karena dia dari jauh. Oh Ambu itu nah patroli datang bilang, apa patroli apa? Rizka, astaga. Ya betul juga sih, karena siang malam dia ke sana ke sini. Iya. Jadi kalau ke sini tuh ya maunya dia aja datang Maunya ke sini. dia. Tapi biasanya air pasang Om ya baru datang. Pasang. Cuma juga Rizka ini kenapa disayang orang semua? Karena Enggak mengganggu. tidak mengganggu, nomor satu tidak mengganggu, nomor dua dia selalu menjaga wilayah sini. Karena berapa kali sudah ke lain Iya, sama buaya hitam. buaya lain ya. Buaya hitam. Sebelum ada Rizka ini tanya aja masyarakat sini, banyak betul sudah kehilangan ayam, kambing. Datang makan binatangnya orang ya. Bukan cuma berkali apa, kelihatan kok buayanya makan, dilihat orang. Kalau air pasang. Kadang kucing disambar. Ya, Kalau Rizka enggak Om ya. selama ini ada Rizka itu bilangnya orang agak aman-aman, tak ada betul-betul apa-apa. Jadi kedepannya buat orang-orang itu gimana Om? Yang main ke sini mau lihat Rizka Ya atau itulah gimana? kedepannya, kalau memang betul-betul kalau ada misalnya teman-teman yang mau berkunjung ke rumahnya Om Ambu, tolonglah pengertiannya, jangan datang itu misalnya langsung ajak Om Ambu. Kalau Om Ambu belum siap itu tidak bakal juga mau berangkat. Nah, dan juga aku mohon kalau memang kesini kan niat untuk Rizka, tolonglah. Saya itu terus terang ndak mengharapkan balasan dari teman-temanku semua. Cuma yang ku minta bawakanlah makanan Rizka kalau memang mau berkunjung ke sini. Ya, itu aja aku minta sama teman-teman. Demi keamanan Iya, demi dan keamanan kenyamanan kita kita. Om sekarang. Kayak apa sih kalau kita pergi bertamu pasti Iya. kan ada oleh-olehnya. Iya. Nah itu kalau buat saya ndak usah, cukup Rizka aja lah. Sepotong nggak ayam kita kasih, Iya. 1 ekor gak, yang penting ada. Itu aja aku minta sama teman-teman. Kan kalau kita lihat kemarin kan ada yang upload juga yang surat dari pemerintah itu Om. Itu gimana itu Om? Perasaannya Om? Ah itu waktu dikasih surat pernyataan itu langsung hatiku itu merasa sedih kan. Orang ini kok tiba-tiba ngomongin masalah bagaimana kalau kira-kira Rizka dipindahkan, Bang. Dipindahkan ke Penangkaran Ah, ya. ke Penangkaran. Ya, makanya aku pikir-pikir kalau masalah dipindahkan itu lain lagi, kasihan itu ya. Iya. Udah sama aku yang melihara. Karena kalau aku melihara kan udah pakai batas makanannya. Kalau di Penangkaran itu kan Dijadwal. Iya, dibagi-bagi makanan itu belum tentu dia dapat. Iya. Nah, dan juga aku pikir kalau di Penangkaran ini habis buaya di situ dibunuh Rizka. Kenapa? Dia tidak mau berteman. Iya. Nah senang dia. Iya. Wah, ngapain kamu di situ? Nah, Kasih ikan lari dia. iya. Oh, bilang aku main-main juga. Jadi itu aja Om ya, pesan-pesan buat orang-orang Om ya. Nah, itu aja. Dan juga satu lagi, tidak apa-apa kan kalau kita misalnya bicara melalui media ini untuk kakak kita kan, ada kakak aku nelpon kemarin. Boleh. Ini terus terang karena ada kakak aku kemarin nelpon dari Sulawesi Tengah, namanya Neti, Mama Sarti. Kalau memang dia betul-betul mau ngomong sama saya, tolong kirimkanlah nomor WA-nya. Nomor teleponnya. Nomor teleponnya, nomor WA, supaya enak kan komunikasi sama dia. Nah itu aja yang aku minta. Oke Om. Mudah-mudahan nonton nanti dia Om ya. Biar bisa dibaca. Oke Om ya, makasih ya. Oke. Itu bilangnya pelaku Pri. Dia Itu itu dia, tidak memerlukan Rizka Pri. Aku aja kasih yang mau dibantunya itu milk itu. Oh iya tidak apa-apa Om. Kalau memang pelaku makanya jangan dulu
aku itu tahu juga, oh ini orang ini betul-betul berlaku anu Pri, mau anu kita gangguin kita nanti dan enggak. Kalau Niki itu bilangnya enggak. Ya, saya tutup belum ya. Mm-mm. Oke, makasih Om. Ayo. Demikian tadi curahan hati Pak Ambo, pemilik Buaya Rizka. Itu dia pesan-pesannya dari Om Ambo agar kita menjaga keamanan dan kenyamanan kita sendiri.